Salam saudara, khotbah singkat kali ini adalah ketika orang benar diuji jatuh miskin. Ini merupakan perenungan pribadi saya sebagai seorang pendeta, lihat banyak orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan berkat daripada Tuhan Yesus, tetapi mereka jatuh, kehilangan segala-galanya. Ada dua hasilnya, yang bangkit dan tidak bangkit. Oleh sebab itu, saya mulai belajar dari kisah Ayub, bagaimana hal ini terjadi pada dirinya dan bagaimana dia bangkit. Apa yang terjadi di balik semua kejadian dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kita pelajari adalah dalam kisah Ayub 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini adalah perkataan iblis kepada Allah ketika Allah berbicara kepadanya di awal sebelum kisah Ayub terjadi, di mana Allah mengizinkan iblis menguji Ayub, di mana di sisi yang lain Allah akan melihat bagaimana respon Ayub sebagai orang yang benar terhadap ujian atau cobaan dilakukan oleh iblis kepada dirinya dengan begitu banyak kejatuhan. Di sini dikatakan iblis menunjukkan bahwa Allah melindungi orang-orang yang benar. Ayub merupakan orang yang hidupnya saleh, ibadahnya baik, ya, dan di situ kehidupannya dilindungi oleh Allah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, ini merupakan pernyataan Tuhan kepada iblis adalah, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengukulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan untuk memulai melakukan pencobaan terhadap Ayub. Kita harus tahu latar belakangnya, bahwasanya kejadian Ayub itu diizinkan oleh Allah, di mana iblis mulai bisa melakukan pencobaan terhadapnya. Ya, katakan dalam Ayub 1:11, tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini adalah tantangan atau pernyataan dari iblis kepada Allah. Coba lihat deh, kalau Ayub nanti mengalami masalah, pasti dia mengutuki Allah. Dan ini merupakan bagian yang Allah izinkan terjadi, pencobaan kepada Ayub untuk melihat kualitas daripada Ayub itu sendiri. Ternyata di akhir daripada kisah Ayub, segala proses yang dialami, kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya dan dipulihkan. Di sini Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya ada seluruh peristiwa itu membuat Ayub mengenal siapa Allah sebenarnya. Lihat latar belakangnya, diduga Ayub adalah akan mengutuki Allah ketika terjadi pencobaan, tetapi sebaliknya setelah pencobaan itu ternyata Ayub mengambil nilai positif, bahwasanya dia mengenal Allah lebih lagi. Apa yang terjadi dengan Ayub ketika pencobaan dilakukan oleh iblis? Dia memuji Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 19 dikatakan, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati hanya sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Ini adalah satu malapetaka, bencana dalam keluarga Ayub, bahwa anak-anak yang meninggal, Bapak Ibu sekalian, oleh perbuatan daripada iblis. Dan di sini kan dilakukan oleh orangnya, pegawainya Ayub kepada Ayub. Tapi respon dari Ayub, dari tadi iblis mengatakan menduga akan mengutuki Allah, tapi apa yang keluar dari lidah bibir Ayub adalah ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Justru Ayub sebagai orang yang saleh, konsisten, apapun yang terjadi, dia tetap memuji Allah. Dia tidak mengutuki Allah. Dia tahu segala sesuatu itu bisa terjadi
karena semua sesuatu berasal daripada Allah. Kalau kita jatuh di dalam kehidupan yang tidak nyaman, walaupun kita sudah hidup benar, yang pertama, tetap memuji Tuhan. Yang kedua, iman yang kokoh. Di dalam Ayub 4 ayat 6 dikatakan, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Inilah adalah pernyataan Ayub ketika dia diserang oleh teman-temannya. Coba lihat keadaanmu, bagaimana kehidupanmu, mau apa kamu sekarang? Kamu sebagai orang saleh, diizinkan hidupmu menderita. Nyataannya dikatakan, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Karena mereka tahu Ayub akan bersandar kepada hidup takut Allah, kesalahan hidupnya menjadi pengharapan dia. Dan di dalam hal ini Ayub merespon. Dikatakan dalam Ayub 5 ayat 9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga setelah keajaiban yang tak terbilang banyak. Tetap konsisten, imannya kokoh, walaupun dia merasakan ketidaknyamanan akibat pencobaan iblis, sampai diolok-olok oleh teman-temannya. Mana kamu masih gimana sih sikap diri kamu setelah mengalami hal ini? Dia katakan ia adalah Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, tak terduga, setelah keajaiban yang tak terbilang banyak. Iman tetap kokoh, tidak tergoyahkan dengan pencobaan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, kembali saya katakan, kalau kita sebagai orang benar mengalami hal yang tidak nyaman, terutama dalam hal ekonomi, jatuh karena Tuhan izinkan, iman kita tetap kokoh bahwasanya Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang ketiga, mengenal Allah. Di dalam kehidupan, di dalam jawaban-jawaban Ayub terhadap serangan daripada teman-temannya, dia malah justru berbalik. Dia katakan, aku akan mengajari kamu tentang Allah, apa yang dimaksudkannya oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Selama peristiwa itu, justru dia balik berkata kepada teman-temannya, kalau aku nanti sudah mengenal Allah, bagaimana tangan Allah itu menolong dalam kehidupannya. Apa yang dimaksudkan oleh Allah terhadap kehidupan Ayub, dia akan ceritakan. Bukan sebaliknya, dia mengutuki Tuhan, dia mengutuki Allah. Tidak, justru dia akan sampaikan apa yang dia alami dengan pergumulan yang terjadi. Karena dia tahu Allah itu pasti memberikan jalan keluar. Allah itu ajaib. Dan di dalam Ayub 28 ayat 8, dia katakan gitu, tapi pada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kembali kepada konsistensi iman, bahwasanya Allah berkata, apapun yang kau alami, dalam keadaan apapun, dimanapun, takut akan Tuhan itulah hikmat. Hikmat itu adalah pikiran Allah yang benar, pikiran yang benar, bersandarkan kepada kebenaran Allah. Dan menjauhi kejahatan itu adalah akal budi, sesuatu yang tepat dilakukan, harus dipikirkan. Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah. Oleh sebab itu dalam penutup dikatakan demikian, Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, tetapi janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa. Ketika orang benar jatuh karena Tuhan izinkan, harusnya dia berbahagia. Bahagia untuk melihat kepada hidup yang lebih baik lagi. Teguran-teguran untuk lebih lagi datang kepada Allah. Janganlah engkau menolak didikan itu berupa didikan. Didikan harus bisa kita terima. Didikan yang membangun kita, dia tidak akan membinasakan kita. Walaupun iblis menggocok Ayub seperti itu. Karena dalam ayat 5 ayat 18, karena dialah yang melukai tapi juga yang membebat. Dia memukuli tapi tangannya menyembuhkan pula. Dia adalah segala-galanya Bapak-Bapak sekalian. Disitulah kita harus bersandar. Takut akan Tuhan. Dan menyerahkan hidupnya kepadanya, menjauhi kejahatan. Demikian khotbah singkat ini. Sekali lagi, keadaan saat ini tidak bagus, mungkin ekonomi kita jatuh, walaupun kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam melayani, setia, berdoa dan sebagainya. Tetapi ingat, kisah Ayub membuka pikiran kita. Tetap itu adalah satu didikan daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.